Menyiksa Yoga dan kelompok Serdadu. Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan atau rural yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya, serta keluarga Puncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa, tokoh pergerakan, dan Menyut, seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua, sisi pertama adalah rumah keluarga Puncung, sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Puncung dan Doni sedang duduk-duduk santai menikmati malam di teras rumah Puncung. Ya. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung ke rumah Pak Kuncung. Tapi kelihatannya Pak Kuncung sibuk terus ya. Saya ini memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Kenapa? tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini dan minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak mampu beli kopi, gula, dan untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kuncung sibuk, Pak Kuncung tidak akan menyiapkan kopi-kopi untuk kita. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung pura-pura tergugup oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit begitu indah. Seandainya tak ada yang cerewet. Tapi langit diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngeloyor pergi. Kuncung terbengong. 3. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayam dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik, minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelap. Saya membacakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terus berita? Kok nggak seperti berita yang lain? ini berita sungguh sangat penting. Mengingat kondisi negeri ini yang semakin tidak menentu, diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis, kemudian marah dan membentak. Cepat! Doni mempercepat langkahnya, kemudian melongokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung, kemari Pak. Cepat, ini ada berita sangat menarik. Jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh mutakhir. Kita harus mendengarkan. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti sekarang ini? Sudahlah, tumben Pak Kuncung bicara seperti itu. Ayo cepat, pekerjaanku tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Langsung kita narik langsung. Siap. Ini berita sungguh sangat penting. Tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, jumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ, termasuk radio. Pak, apa saja kerjamu di situ? Pagi-pagi sudah melamun, tidak ada guna.
Siapa itu? Istri saya. Sebentar Bu, ini sedang ada berita penting. Gerakan emansipasi sungguh merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu. Kuncung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah. Penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kuncung hingga Kuncung terduduk lagi. Ntar dulu, di type itu. Jangan pergi dulu. Saya ulangi, seperti dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, Sejak kapan berita lebih penting dari masalah rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang, istri mengurusi hal-hal kecil, sedangkan suami mengurusi hal-hal besar. Apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga, Tugas suami mengurusi hal-hal besar seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. hanya berpikir laki-laki tak ada berguna, kerja cuma melamun dan mendengar radio. Bu. Juga malah mengajari suami saya yang tidak dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja, malah nongkrong di depan radio. Loh apa loh? Buktinya punya radio sendiri, kok bisa-bisanya mendengar radio di rumah orang. Dasar pelit. Saya mandi dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak juga reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tertinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang ngembelok. Tapi jika dilihat pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung buntalan kain. Ia berjalan ke arah Kuncung, diketuknya pintu rumah. Permisi, non sewu. Permisi, halo, siapa aja? Tidak ada jawaban apa-apa, Menyut mengetuk lagi. Permisi, saya tergesa-gesa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kuncung muncul dari tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu Kuncung menyapa Menyut. Bung, kalau saya diperkenankan bertanya, Bung ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kuncung hingga mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berkunjung, mencari tempat berlindung. Saya dikejar dari rumah Sose. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba Menyut memeluk Kuncung sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kuncung agak terseret, tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Close up wajah Kuncung yang kesakitan. Aduh, lepaskan. Oh Bapak, untung aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan, yang mau memberikan perlindungan kepada pejuang sepertiku. Di sisi lain, Doni melirik istrinya, kemudian ia membisikkan pada istrinya. Sudah lama ia mengenal Pak Kuncung, ia akan kesulitan berkata bijak seperti tadi. Kuncung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat, kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kuncung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak Kuncung memperhatikan penampilan Menyut. Lepas. 3. Masih terlalu pagi untuk bertamu. Silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar sekali. Negeri ini akan sangat merdeka, tidak lagi terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudmu? Company asli dan yang bermental company akan terusir dari negeri ini, cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna-warna kulit. Kuncung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium-cium bau revolusioner macam kamu ini. Kuncung mendorong-dorong Menyut keluar, akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kuncung. Sesaat terjadilah peristiwa berhasil mendorong Menyut hingga di tepi beras. Doni muncul dan mencegah Kuncung.
Sudahlah Pak Kunjung, sabar sebentar. Apakah anak ini membawa kabar yang menggembirakan? Sangat mengembirakan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul putri anak kuncung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa, wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong Pak, tolong. Ada apa? Ada apa anakku sayang? Tolong Pak, Putri takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, takut Putri. Dikejar? Siapa yang mengejar? Cacing Pak. Lucu sekali. Nak Putri tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. saya tahu apa yang akan Dek Putri ceritakan. Kota kisruh kan kacau. Iya, Banyak marsoso berkeliaran. iya. Karena keadaan kacau, banyak marsoso berkeliaran. Sekolah Dek Putri ditutup. Iya betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk antek, jelas sedekat hubungan dengan cacing. Jangan main-main. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Monyet segera menengahi Kuncung dan Doni. Udah. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk. Kita bicarakan baik santai saja. Silakan. Dek Putri kalau masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum, karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Dek Putri sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Ayo, silakan duduk santai saja. Semua duduk. Kuncung sangat jengkel pada ulah Menyut, namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Marsose Company sedang sewot. Mereka sedang mengobrak-ngabrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara pemuda mengadakan longdes apa gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Marsose sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik ke Kuncung. Bertepatan saat itu Dewo muncul. Jalannya tertatih-tatih, agak pincang, ada cairan merah pada celananya. Dewo segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini tempat untuk bersembunyi? Duduk Bung, duduk dulu. Duduk dulu Mas. Dewo duduk, semua mengkerubungi Dewo dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambilkan minum. Ambilkan minum. Saya ini kan juga tamu. Kok disuruh ngambil minum? Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Bung, sendirian. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kalau lihat dari pakaiannya, mungkin ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Akhirnya. Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Bung, sendirian. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kalau lihat dari pakaiannya, mungkin ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu ke itu saja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Gawat, istri saya. Serta-merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung menghampiri istrinya yang sedang duduk sambil menangis seunggukan. Nah, jadi Aduh, kamu kenapa? Kok menangis? Saya nggak diperhatikan sejak tadi. Saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku, tidak memperhatikan aku lagi. Iya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau pergi-pergi. Saya mau masak. Istri Doni masuk ke rumah, namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas. 3. Awas kalau pergi-pergi. Saya mau masak. Awas kalau pergi-pergi. Ngomong-ngomong, siapa pemuda yang kakinya berdarah itu? Doni cuma menggelengkan kepala setelah istrinya masuk dan menutup pintu. Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar.
Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali mengendap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut, dan Dewo. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Dari kita. Sok, gitu. Tuh, 2, 3. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga. Saat itu Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat mereka saling pandang. Close up mata Dewo dan Putri bergantian. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewo, atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo sehingga membuat Dewo terkejut. Diminum, Bung. Iya. Sekarang langsung ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah burung tertembak? Kenapa Mas bisa sampai di sini? Sebetulnya, siapa namamu? Dewo kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewo menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat tanpa sekalipun mengambil napas, sehingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo. Saya sampai di kota ini untuk sembunyi. Saya terlibat dalam kongres di Batavia. Akan tetapi Mas Jose terus mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri. Saya bertemu dengan Mas Jose tadi waktu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Kaki saya tersandung batu di sana, dan merah-merah di celana ini adalah saus bakso yang tumpah. Saya tidak tertembak. Saya Waduh, pingsan. belum. Sudah. Sekarang waktunya Bung Dewo bercerita tentang tujuannya kemari. Iya, Bung Dewo, langsung ceritakan saja. Begini, kami kesini memang mau sembunyi. Kami. Iya, kalau di sini aman, kami semua akan sembunyi di kampung ini. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saja, karena saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak terduga. Di rumah saya juga bisa. Suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam. Pokoknya suasana alam menjadi prioritas kami. Apalagi demi kemerdekaan. Dari rumah Doni terdengar istri Doni mulai berkicau. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Kan masih rencana. Tapi perlu latihan sejak dini, biar nanti tidak kagok dan tidak terjadi penyelewengan. Betul, kita perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang agak lebih. Intinya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu Bung Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan. Berbahaya bagi negeri ini kelak. Dan saya kos di rumah itu karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau gerilya. Tiba-tiba terdengar berita dari radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang tadi tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres.